أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم. Alhamdu, segala puji lillahi ialah milik Allah, bijami'i mahamidihi, atas segala perbuatan-perbuatan terpujinya, kulliha, semuanya, seluruhnya, mahamidih, ma alimtu minha, baik yang saya ketahui, wa ma lam a'lam, dan yang tidak saya ketahui. Adada khalqihi kullihim ma alimtu minhum wa ma lam a'lam, sebanyak makhluknya, adada khalqihi, sebanyak makhluknya, kullihim, semuanya, ma alimtu, baik yang saya tahu, minhum, daripada seluruh makhluk, jumlah makhluk, wa ma lam a'lam, dan sesuatu yang tidak aku ketahui. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa yudafi'un niqam. Nahmaduhu, kami memujinya, kami memuji Allah, hamdan, dengan pujian, yuwafi, yang memenuhi apa pujian, ni'amahu, akan nikmat-nikmatnya Allah, wa yukafi'u mazidahu, yang sebanding dengan tambahannya, wa yudafi'un niqam, serta menghindarkan siapa Allah an-niqam, terhadap siksaan-siksaan. Wa nashkuruhu ala ma faqqaha man arada lahu khairan kamilan fid dinil aqwam. Wa nashkuruhu, dan kami bersyukur kepada Allah, alama, karena telah faqqaha, memahamkan siapa Allah, man, terhadap orang, arada, yang berkehendak, siapa man, lahu, terhadap ma, kamilan, khairan kamilan, dengan kebaikan, kamilan, yang sempurna, fid dinil aqwami, terhadap agama yang lurus. Artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memahamkan terhadap agama yang lurus, yaitu orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan yang sempurna. Wa nashhadu an la ilaha illallah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang telah mengajarkan manusia, 'allamal insana ma lam ya'lam, terhadap hal-hal yang tidak ia ketahui. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bisyafa'atil 'uzma. Dan kami bersaksi bahwa baginda kita Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah hamba dan rasulnya yang telah mengkhususkan beliau dengan syafa'atul uzma, terbesar, syafaat terbesar, allati ammat kulla umamin, yang merata kepada seluruh umat manusia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ar-rasulil a'zami wa ala alihi falakil umam. Ya Allah, berikanlah salawat dan juga salam kepada baginda kita Muhammad ar-rasul, sang rasul al-a'zam, yang paling agung, wa ala alihi falakil umam, dan kepada keluarga beliau yang merupakan cakrawala para umat, wa ashabihi masabihiz zulam, dan juga mudah-mudahan kepada para sahabat beliau yang menjadi lentera kegelapan. Wattabi'ina lahum ila yaumih
yukshafu fihi kullu wasmin. Dan para orang-orang yang mengikuti mereka, berikanlah terus sampai datang hari disingkapnya tiap aib, kullu wasmin bi'adadi kulli harfin jarabihil qalam, dengan salawat dan salam sebanyak setiap huruf yang ditulis oleh kolam atau pena. Amma ba'du, adapun selanjutnya, fayaqulu, maka berkata, wasakhu aqdamit tolabati, maka berkata atau seorang yang merasa seperti kotoran telapak kaki para penuntut ilmu, ar-raji rahmata rabbihi wa du'a man ahabbahu, yang mengharap rahmat, ar-raji yang mengharap rahmat, rahmata rabbihi akan rahmat Tuhannya, wa du'a man ahabbahu dan doa orang yang mencintainya. Al-Haqiru Muhammadun Nawawi ibnu Umar afallahu anhuma wa ghafara. Al-Haqir yang merasa hina yaitu Muhammad Nawawi bin Umar, semoga Allah memaafkan dan mengampuni mereka berdua. Beliau mengatakan hadza, beliau ini Imam An-Nawawi menyatakan hadza tawshihun ala syarhil allamati tilmidil muhaqqaqi Jalaluddin Muhammadin al-Mahalli Abi Abdillah bin Qasim Al-Ghazi. Beliau mengatakan kitab ini tausyihun, adalah tausyih atau penyandangan ala syarhil allamati tilmidil muhaqqaq, terhadap kitab syarah karya orang yang sangat alim, al-allamah tilmidil muhaqqaqi, yang merupakan murid al-muhaqqiq Jalaluddin Muhammad al-Mahalli Abu Abdillah bin Qasim Al-Ghazi. Samaituhu, aku menamakan kitabku ini, aku menamakan kitab ini Qutal Habibil Gharib, akan sebuah nama Qutul Habib Al-Gharib, yang artinya asupan kekasih yang luar biasa, asupan kekasih yang luar biasa. Wallahu as'alu ayyam fa'abihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah lah aku meminta agar menjadikannya bermanfaat, wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dialah zat yang memberikanku kecukupan, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik zat yang menjadi tempat berpasrah. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah zakartul hamdalatah tabarrukan bi fatihatil kitabi. Qala asy-syarih, syarih atau penyarah, yakni Ibnu Qasim beliau, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Beliau berkata bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillah, adapun pujian lillahi ialah tetap milik Allah. Zakartul hamdalatah, saya menuturkan hamdalah, tabarrukan bi fatihatil kitabi, karena mengharapkan keberkahan melalui surat pembuka Alkitab, yaitu adalah Al-Quran. Ai bi awwalil Qur'ani kama fil Mukhtari, yakni maksudnya permulaan Al-Quran sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam kitab Al-Mukhtar.
Kemudian wal iftitahu a'ammu, wal iftitahu a'ammu minal ibtida. Al iftitah atau pembuka atau memulai itu lebih umum dibanding ibtida atau mengawali. Lafaz al iftitah itu lebih umum daripada kalimat al ibtida. Artinya beliau tidak memulai dengan tabarrukan bi ibtida'il kitab, tapi bi fatihatil kitab, begitu. Idh yutlaku ala syuru'in wa ala aktsaru minal ibtida'i. Karena al-iftitah idh yutlaku, karena al-iftitah itu yutlaku diperuntukkan ala syuru'in bagi permulaan, wa ala aktsaru minal ibtida', dan lebih banyak makna daripada ibtida'. Fa innal ati binahwi nisfin yuqal lahu maftuhun fihi. Sebab orang yang mengutarakan kira-kira setengah dapat disebut sebagai orang yang memulai. Li'annaha, karena kalimat tersebut yaitu adalah hamdalah. Ay tilkal kalimati ibtida'u kulli amrin dhibalin. Karena kalimat tersebut adalah awal bagi tiap perkara yang penting. Ay halin yutlabu wa yubahu syar'an. Maksudnya perkara yang mempunyai sesuatu hal yang dianjurkan dan mubah syar'an menurut syariat. Fa innahu yutlabu ibtida'ul kutubi fit tasnifi wat tadrisi wal qiraati 'inda asy-syaikh. Karena memang dianjurkan untuk mengawali kitab, fa innahu yutlabu ibtida'ul kitab, karena memang dianjurkan mengawali kitab biha dengan iftitah, dengan hamdalah, dengan hamdalah. Fit tasnifi wat tadrisi wal qiraati 'inda asy-syaikh, dengan membaca hamdalah ketika mengarang, mempelajari kembali dan membaca di hadapan syekh atau guru. Wa khatimatu kulli du'ain mujabin, dan penutup tiap doa yang dikabulkan. Ay turja ijabatuhu, yakni yang ingin diijabahi. Ay fa innahu yutlabu khatmud du'ai biha kama yutlabu bad'uhu biha. Yakni maksudnya karena dianjurkan menutup doa dengan hamdalah. Yutlabu khatmud du'a biha dengan hamdalah kama yutlabu bad'uhu biha, sebagaimana dianjurkan mengawali doa dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin di awal itu dianjurkan menggunakan kalimat alhamdulillah, dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, begitu maksudnya. Wal ijabatu qad takunu bi'ainil matlub. Al ijabah, adapun ijabah ada kalanya dengan memberi sesuatu yang diminta. Jadi ketika seseorang hamba itu diijabah doanya itu, ada kalanya memang Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang diminta, au bidaf'i dararin, atau dengan menghindari bahaya. Jadi doa itu tidak harus seperti yang pertama ini, Allah memberikan akan ainal matlub, ya, sesuatu yang diinginkan, tetapi juga bidaf'id darar, bisa jadi Allah mengabulkan tetapi dengan cara apa? Menghilangkan bahaya, menghindarkan bahaya, au bisawabin fil akhirah, atau dengan pahala di akhirat. Jadi kalau kita simpulkan, Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengijabah seorang hamba itu tidak harus dengan sesuatu yang diminta bi'ainil matlub, tetapi ketika memang yang diminta itu tidak nyata, tidak kita rasakan di dunia, au bidaf'i dararin, bisa jadi ada kalanya Allah menghindarkan kita dari bahaya, au bisawabin fil akhirah, atau dengan pahala nanti di
akhirat. Kama qila innahu ya'ti syakhshu yaumal qiyamah, sebagaimana disebutkan bahwa di hari kiamat itu akan datang seseorang, kemudian fayu'tihi Allahu ta'ala thawaban 'aziman, yang kemudian Allah memberinya pahala yang sangat besar. Ini ada kisahnya. Ini Fathul Qorib, terus ini tausyihnya. Fayata'ajjabu, kemudian ketika diberikan pahala yang besar, fayata'ajjabu, ia takjub, wa yaqulu, dan bertanya, ya Rabbi bima hada, beliau bertanya itu saking kagetnya, wahai Tuhanku, sebab apa ini kenapa gitu, bimadza, kenapa ini kok banyak sekali pahalanya? Fayaqulullahu ta'ala, alam tas'alni kadza wa kadza fi waqtin kadza wa kadza, fayatamanna annahu lam yakun ujiba bida'watin qattuh fi darid dunya. Allah Ta'ala kemudian menjawab, fayaqulullahu ta'ala, alam tas'alni, bukankah kau pernah meminta padaku kada wa kada, demikian dan demikian, fi waqtin kada wa kada, di waktu ini dan ini, fayatamanna annahu lam yakun ujiba bida'watin qattu fi darid dunya. Dengan begitu ia itu berandai-andai ia tidak pernah dikabulkan doanya sama sekali di alam dunia. Saking banyaknya pahala, artinya berarti menggunakan pengijabahan yang kedua, karena pengijabahan Allah yang kedua, yang ketiga ya, pengijabahan Allah yang ketiga itu bisawabin fil akhirah, dengan pahala di akhirat nanti. Dia minta sesuatu di dunia, tapi Allah tidak ijabah dengan cara yang pertama, bi'ainil matlub ya. Kadang yang kedua itu juga Allah tidak mengabulkan, tetap dia mendapatkan sebuah bahaya. Tetapi yang ketiga bisawabin fil akhirah, Allah kabulkan dengan cara memberikan pahala yang begitu banyak di akhirat, sehingga fayata'ajjab, dia itu heran, takjub, wa yaqul, dan bertanya, ya Rabbi bimadza, ini kok begini nih, kok pahala saya itu banyak sekali. Fayaqulullahu ta'ala alam tas'alni, maka Allah berfirman, bukannya kamu dulu pernah minta, artinya diberi sekarang ini gitu. Walianna kalimata alhamdulillahi rabbil alamin, dan sesungguhnya karena kalimat alhamdulillahi rabbil alamin akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris thawab, dan karena kalimat alhamdulillahi rabbil alamin ini merupakan bagian akhir doa-doa kaum mukmin di surga, yaitu adalah daris thawab, tempat balasan pahala. Fa innahum yashtagiluna fil jannati bit tasbihi wat taqdis lillahi ta'ala, dan di surga itu akan sibuk dengan tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhtimuna dzalika bit tahmid was sana'i alaihi ta'ala bima huwa ahluh, dan nanti akan mengakhiri itu dengan membaca tahmid, dengan kalimat alhamdulillah tadi, dan juga memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang Allah berhak terhadapnya. Wa fi hadzal dzikri sururuhum wa kamalu ladzatihim, dalam zikir ini, wa fi hadzal dzikri sururuhum, mereka merasakan bahagia, wa kamalu ladzatihim, dan sempurnanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmaduhu li ajli an waffaqa man arada ay sarrafallahu himmata man arada min ibadihi litafaqquhi ay tafahumi fid din. Ini kalau dalam redaksi yang lain himmatah man, ya bukan himmahu, karena di sini ada man. Harusnya kalau himmahu ya sudah
hemmahu bisa ya, ini emannya harusnya nggak ada. Nah, kita lanjut. Ahmaduhu, saya memuji li ajli an, karena an waffaqa man arada, dia atau Allah telah memberikan taufik kepada orang yang dikehendaki. Ay sarrafallahu himmataman, maksudnya Allah mengarahkan keinginan orang, arada min ibadihi litafaquhi, yang dia kehendaki dari hamba-hambanya kepada memahami ad-din atau agama, ai usulihi wa furu'ihi, yakni usuluddin, ini pokok agama atau tauhid, dan furu'uddin atau ajaran agama lanjutan atau fikih. Nah, jadi saya memuji karena Allah telah memberi taufik kepada orang yang Allah kehendaki. Maksudnya Allah mengarahkan keinginan orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya untuk memahami agama. Apa saja isinya? Yakni usuluddin, pokok agama tauhid, dan furu'uddin, ajaran agama lanjutan atau fikih. Ala wifqi muradihi ta'ala, sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad-dinu lugatan al-'adatu wasya'nu. Ad-din atau agama menurut bahasa berarti kebiasaan atau urusan. Wa syar'an al-ahkamul lati syara'aha Allah ta'ala li ibadihi fa innahum ata'u laha wamtathaluha. Apa yang dinamakan agama secara syariat, yang dinamakan agama menurut syariat adalah ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya sesungguhnya mereka mentaati dan mematuhinya. Wa usalli wa usallimu uqi'us salata wassalama ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalina, dan mendoakan salawat dan salam. Saya mendoakan salawat dan juga salam. Uqi'us salata wassalam kepada makhluk terbaik, yaitu Nabi Muhammad, junjungan para rasul. Kemudian waqtaral muallifu hadal ismah liwujuhin. Muallif atau pengarang itu yaitu adalah Ibnu Qasim memilih sebutan ini, yakni rasul, kalimat rasul, karena beberapa alasan. Minha annahul mukhtassu bi kalimatit tauhidi. Yang pertama, alasannya diantaranya, bahwa kata rasul merupakan lafaz yang khusus bagi kalimat tauhid, rasul. Wa wujida fihi khawasun minha, dan terdapat beberapa keistimewaan di dalamnya, di dalam kalimat rasul itu. Qila inna adadar rusuli 315, dan terdapat beberapa keistimewaan tadi di dalam itu. Diantaranya pernah disebutkan bahwa jumlah para rasul itu adalah 315 rasul atau orang. Wahia adadus mi Muhammadin mabsutotan bi antu addal mimu bitis'ina. Itu merupakan jumlah bagi nama Muhammad secara lebar, mabsutotan, dengan menghitung huruf mim menjadi 90. Bi antu addal mimu bitis'ina, menghitung huruf mim itu menjadi 90. Listimaliha ala mimaini, wa ya'in indan nutki, karena mim mengandung dua mim dan ya ketika diucapkan. Mimun, berarti ada 3 huruf ya. Hakadha mimun, demikian juga mim berikutnya.
yakni mim kedua dan ketiga juga dihitung 90. Nah, ini kalimatnya wa tukarriru salasu marrat. Berarti termasuk ini dihitung berulang sebanyak berapa? 3 kali. Wa tu'addul ha'u bi'ashratin liishtimaliha 'alal alif wal hamzati. Lalu huruf ha dihitung 10. Karena apa? Karena mengandung alif dan hamzah. Artinya yang masing-masing dihitung 1, di mana ha itu menurut hitungan aslinya adalah 8. Wakilah wa arba'ata asyara. Nah, nih. Menurut satu pendapat, ha itu dihitung 14. Fayakunul wahidul baqi huwa maqamul wilayah. Sehingga sisa 1 adalah derajat kewalian. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam jami'un limaqamin nubuwatih wal wilayatih idh huwa asluhum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengumpulkan derajat kenabian dan kewalian. Sebab beliau adalah sumber bagi para nabi dan para wali. Waruya an Ka'bin an-nasma Muhammadin maktubun ala sakil arshi. Diriwayatkan dari Ka'ab bahwa nama Muhammad itu tertulis di tiang-tiang arasy. Wa fis samawati sab'i, di 7 lapis langit. Wa fi qusuril jannati wa ghurafiha. Kemudian ya nama Muhammad itu di 7 lapis langit juga tertulis, di istana-istana surga dan kamar-kamarnya. Wa ala nuhuril huril aini wa qasabi ajamil jannati. Pada leher-leher juga pada leher-leher bidadari juga tertulis tiang yang terbuat dari intan surga. Kemudian mana ini? Wa waraqi tuba wa sidratil muntaha. Nama Nabi Muhammad itu juga tertulis di pohon tuba, juga di sidratil muntaha, wa ala atrafil hujubi, dan bagian pinggir-pinggir tirai-tirai surga. Wa baina a'yunil malaikati, dan nama Muhammad itu juga tertulis di antara mata malaikat. Summa wasafal muallifu hadal isma biqaulihi. Selanjutnya muallif mensifati nama tersebut dengan ungkapan beliau. Apa isi ungkapannya? Al-qail may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yang telah bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapati kebaikan, maka Allah akan memahamkan terhadap ajaran agama. Wa fi hadzal hadithi bisyaratun lil mushtaghili bil fiqhi min haitsu inna fihi i'laman bi mautihi ala dinil islami. Dalam hadis ini bisyaratun, terdapat kabar gembira lil mushtaghili, bagi orang yang mendalami bil fiqhi, dengan ilmu fikih, dari sisi bahwa hadis ini mengandung pemberitahuan bagi ia akan meninggal dengan memeluk agama Islam. Hadis ini ya memberikan kabar gembira bagi orang yang betul-betul mendalami ilmu fikih. Dari segi hadis ini bahwa mengandung pemberitahuan bahwa ia akan meninggal dengan memeluk agama Islam. Nah, ini yang kita harapkan. Orang yang belajar fikih insya Allah matinya tetap memeluk agama Islam, yaitu husnul khotimah. Wa ala alihi
dan kepada keluarga beliau, kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qila hum jami'u ummatil ijabah. Menurut satu pendapat, ia adalah orang yang terhubung nasab. Wakilah hum jami'u ummatil ijabah. Jadi yang dimaksud keluarga beliau adalah seluruh umat ijabah, yaitu orang-orang yang mau memenuhi ajakan beliau. Umatul ijabah itu, umatil ijabah itu umat yang mau mengikuti ajaran beliau ini. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, anjurannya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, kemudian wakilah mayyantasibuna ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Menurut satu pendapat, yang dimaksud ahli keluarga itu adalah orang yang terhubung nasabnya ya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahum auladu Fatimah. Yang nyambung, yang dimaksud keluarganya Nabi Muhammad itu adalah auladu Fatimah wa nasluhum, yaitu putra-putranya Sayyidah Fatimah dan keturunan daripada mereka, putra-putranya ya. Wa sahbihi ail muhajirin wal ansari, dan juga pada para sahabat beliau, baik kaum muhajirin maupun kaum ansar. Thumma ammama syarihu awqatas salati wassalam ala man dzukira biqaulihi muddata dzikri dzakirina wa sahwil ghafirina. Kemudian syarih meratakan waktu pemberian sholawat dan juga salam kepada orang-orang di atas dengan ungkapan beliau muddata dzikri dzakirina wa sahwil ghafirina, dengan ungkapan beliau sepanjang orang-orang yang menyebut, yang masih menyebut, sepanjang orang-orang yang menyebut masih menyebut, dan orang-orang yang lalai masih dengan kelalaiannya. Ai min awwalid dunya ila akhiriha, maksudnya sejak awal dunia hingga akhirnya. Idz la yakhlu waqtun an wujudi dzikrin wa ghaflatin. Sebab waktu ini tidak akan pernah kosong dari adanya menyebut dan juga lupa. Wa ba'du, ya Allah, wa ba'da hadza, kemudian berikutnya wa ba'du hadza kitabun ay syarhun fi ghayatil ikhtisari. Coba dulu. Setelah itu, ini adalah kitab, maksudnya kitab syarah fi ghayatil ikhtisar, yang sangat ringkas, ay qillatil alfadhi, yakni sedikit lafadznya, sedikit lafadznya. Wa tahdhibi ay tanqiyati minaz ziyadah, minaz ziyadati. Maksudnya yang dimaksud sedikit ini lafaz, kitab syarah ini sangat sedikit, maksudnya sedikit lafadznya, dan maksimal koreksinya ya, wa tahdhib, dan maksimal dalam koreksinya, yakni ay tanqiyati minaz ziyadati, yakni proses membersihkan dari tambahan-tambahan. Artinya lafaz yang tidak penting itu memang nggak dipakai, jadi sangat teliti, sangat ringkas, sangat diringkas sekali. Wada'tuhu ay rakkabtu hadha syarha ala al-kitabi ay al-matni al-musamma bit-takribi. Saya membuatnya, wada'tuhu, maksudnya rakkabtu hadha syarha, saya menyusun syarah ini alal kitab, artinya menyusun untuk menjelaskan kitab, yakni kitab matan al-musamma, yang dinamai dengan at-takrib, kadang yang dinamakan dengan takrib, ai wabil ghayati aidan, yakni juga dinamai dengan al-ghayah. Tujuannya apa? Liyantafi'ah
bihi ay syarhi, supaya syarah ini bisa dimanfaatkan, yantafi'a bihi al-muhtaju minal mubtadi'ina li furu'i syar'iyyati wad din. Artinya syarah ini supaya bisa dimanfaatkan oleh para pemula. Minal mubtadi'ina, al-muhtaju orang yang butuh, minal mubtadi'ina nyatanya dari para pemula, li furu'i syar'iyyati wad din, yang memang butuh dalam mempelajari furu' syariat dan juga agama. Bitta'allumi wat ta'lim, dengan cara apa nanti? Ya, ini adalah dengan cara belajar dan mengajarkan, mempelajari dan mengajarkan. Fasyari'atu, kalau yang di atas dinamakan ad-din ya, sekarang syariat. Apa yang dinamakan syariat? Fasyari'atu ma syara'ahu Allah Ta'ala minal ahkami ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ad-din wa sumiyat bihi li'annana namtasiluha. Nah, sekarang apa yang dinamakan syariat? Syariat adalah hukum-hukum yang diberlakukan, syara'ahullahu ta'ala, yang telah memberlakukan terhadap Allah ta'ala, siapa Allah subhanahu wa ta'ala, melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ad-din wa sumiyat bihi li'annana namtasiluha. Syariat adalah agama atau ad-din, dinamakan ad-din. Syariat dinamakan agama, karena kita mematuhinya li'annana namtasiluha, karena kita mematuhinya, maka dinamakan, kalau syariat dinamakan ad-din, agama ya. Nah, kenapa dinamakan begitu? Li'annana namtasil, karena kita mematuhinya. Wa huwa min adfil muradif, sedangkan mengatofkan lafadz yang muradif itu ya, artinya penyebutan ad-din, wa huwa, dan adupan penyebutan ad-din termasuk dari format mengatofkan lafadz yang muradif, yang semakna, muradif sinonim. Waliyakuna ay syarhu wasilatan linajati yaumaddin ayil jazai wa naf'an li ibadil muslimina, dan semoga kitab syarah ini dapat menjadi perantara keselamatanku, linajati yaumaddin, di hari pembalasan, ayil jaza, wa naf'an li ibadil muslimin, dan bermanfaat bagi hamba-hamba yang muslim. Bil waqfi, baik dengan cara diwakafkan, au bil hibbati, gak ada tasdidnya ya, banyak, au bil hibati, atau dihibahkan, au ghairi dzalik, atau selainnya. Nah, ini Fathul Qoribnya, ini Fathul Qoribnya ya, syarahnya, au ghairi dzalik, atau selain dengan cara diwakafkan kemudian dihibahkan, selain itu. Innahu sami'un du'a ibadihi sama'a qabulin. Innahu, sungguhnya Allah maha mendengar doa para hambanya, ya, ini sama'a qabulin, dengan bentuk mendengar, menerima. Wa qaribun, wa qaribun minhum qurban ma'nawiyan, dan maha dekat, minhum, dari para hambanya, qurban ma'nawiyan, dengan bentuk kedekatan secara maknawi. Mujibun li du'aihim, serta maha mengabulkan doa mereka. Wa man qasadahu fi hawaijihi tahsilan lima yanfa'u au daf'an lima yadurru la yakhibu. Barang siapa yang menuju kepada Allah, menuju padanya, pada Allah subhanahu wa ta'ala, fi hawaijihi, dalam memenuhi hajat-hajatnya,
tahsilan, baik untuk mewujudkan 5 terhadap sesuatu yanfa'u yang bermanfaat, daf'an atau kebutuhan-kebutuhan yang untuk menolak 5 terhadap sesuatu, yadurru yang berbahaya, la yakhibuh, maka ia tidak akan rugi orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai yanalu ma talabah atau ma tulibah. Kemudian dia akan memperoleh apa yang diharapkan. Tsumma istadalla al-muallifu 'ala sam'i wal qurbi biqaulihi. Kemudian muallif menyebutkan dalil istadallah atas sifat mendengar dan dekat, yaitu sifatnya Allah Subhanahu wa taala, biqaulihi dengan ungkapan beliau, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ketika para hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku maha dekat. Ay min ibadi asma'u du'aahum sirron, yakni kepada para hambaku aku mendengar doa mereka secara rahasia. Nah, insyaallah kita akan lanjut berikutnya kitab Tausyih, syarah daripada Fathul Qorib ini. Insyaallah mudah-mudahan kita istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.